Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Di bawah perikop Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia memberi apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-21 sampai 30. Tapi ayat ini tidak terlepas dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kenapa saya memberitahukan itu kepada Bapak Mama? Karena sebelum ada makan malam bersama di situ, Yesus memberikan sebuah contoh atau teladan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi dan saling merendahkan diri satu terhadap yang lain sebagai perilaku seorang hamba yang sebenarnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus terhadap ke-12 muridnya ini menunjukkan bagaimana ia benar-benar menyayangi mereka dan mencintai mereka secara tulus. Tetapi di makan malam bersama itu, Tuhan Yesus juga mempertunjukkan kepada ke-12 muridnya bahwa di antara mereka akan ada yang mengkhianati Yesus, yakni Yudas. Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketong dengar cerita tentang Yudas ini, ketong bosan. Ketong selalu dan akan mengingat bahwa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ini sebuah ketamakan, sebuah perilaku yang sangat-sangat menyimpang dari apa yang diharapkan Yesus terhadap murid-muridnya. Bahkan kita bisa bilang bahwa ketika Yesus menunjukkan teladan kepada murid-muridnya, harusnya
itu sudah tertanam, itu sudah tinggal di dalam hatinya Yudas, dan Yudas bisa menghidupkan itu. Tetapi nyatanya Yudas tidak mampu melakukan itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Yesus meninggalkan Yudas? Apakah Yesus tidak mengakui Yudas sebagai muridnya? Ataukah Yudas tidak lagi diberkati oleh Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Yesus tetap dan senantiasa mengakui Yudas sebagai muridnya, mencintai Yudas sebagai muridnya, menyayangi Yudas sebagai muridnya. Itu sebabnya Yesus memberikan peringatan itu sebelum terjadi kejadian yang telah ia ketahui. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyayangi kita di dalam segala proses yang ia alami karena kita. Ia mengalami penderitaan yang luar biasa itu karena kita. Tetapi itu tidak melepaskan cinta kasihnya terhadap kita. Dia terus memberikan ketong nafas kehidupan yang ketong nikmati sampai detik ini dan mensyukuri sampai saat ini. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita mampu melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Melakukan kasih yang tidak terbatas dalam menghadapi penderitaan yang ada pada saat ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh hikmat daripada Tuhan, untuk mengingat bahwa jangan sampai kita mengulang kesalahan Yudas, yakni menjual Tuhan. Tidak dengan uang, tetapi bisa juga dengan kekuasaan, bisa juga karena ego diri sendiri, bisa juga karena ingin diakui. Mari kita mengingat Tuhan sebagai bentuk di mana kita menghargai penderitaan yang telah kita buat bagi Dia. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.